Halo teman-teman, apakah kalian sudah pernah mendengar istilah desain sistem? Mungkin bagi kalian yang bekerja di bidang product design atau UI UX design sudah familiar nih dengan istilah desain sistem. Lalu, sebenarnya desain sistem itu apa sih? Desain sistem adalah seperangkat komponen yang dapat digunakan kembali, memiliki fungsi masing-masing dan aturan penggunaan dalam mengelola desain. Coba bayangkan, jika kalian bekerja di suatu perusahaan dan membuat banyak produk, tetapi kalian harus melakukan copy-paste setiap komponen yang dipakai berulang kali pada halaman yang sama, itu hal yang melelahkan, bukan? Nah, dapat dikatakan dengan adanya desain sistem ini akan memudahkan kalian sebagai product designer, UX designer, maupun UI designer dalam mendesain sebuah produk. Selain memudahkan, desain sistem juga akan membantu desain antar page menjadi lebih konsisten karena setiap komponen memiliki aturan tertentu. Gambar ini merupakan contoh desain sistem color dan tipografi pada Tokopedia. Desain sistem tidak hanya sebatas tipografi, banyak hal lain yang juga tergabung dalam desain sistem. Berikut ini adalah beberapa bagian dari desain sistem yang paling umum dimiliki oleh beberapa perusahaan atau startup. Yang pertama adalah brand dan identity. Perusahaan atau startup yang memiliki banyak produk sangat harus menentukan brand dan identity di awal perancangan desain sistem. Dengan adanya brand dan identity ini akan menjadikan semua produk dikenali sebagai suatu naungan. Brand dan identity dapat digambarkan bagaimana dan seperti apa kita ingin produk kita terlihat, mulai dari layout, format desain, hingga bahasa yang digunakan. Yang kedua adalah color. Color atau warna merupakan salah satu komponen penting yang perlu ada di desain sistem. Ketika mendesain suatu produk, pasti kita perlu mencocokkan warna agar menarik untuk dilihat. Biasanya, warna dikategorikan sebagai primary color, secondary color, complementary color, serta text color. Yang ketiga adalah tipografi. Pada bagian ini, kita akan menentukan font yang digunakan untuk seluruh produk digital. Umumnya, setiap produk memiliki dua font yang digunakan dengan pengkategorian title, heading, dan button text, kemudian subheading, paragraph text, dan button text. Kita juga harus menentukan ukuran, tipe, dan jarak yang digunakan untuk setiap kategori font dan kegunaan dari font tersebut. Yang keempat yaitu button. Button bertujuan untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan suatu tindakan atau menavigasi ke halaman lain. Button merupakan komponen terpenting dan tricky untuk dirancang karena harus menetapkan hierarki yang jelas. Selain itu, button memiliki beberapa style untuk berbagai kebutuhan yang berbeda-beda. Button biasanya dibuat mewakili ukuran, kegunaan, dan juga state, seperti default, hover, dan disable. Yang kelima adalah iconografi. Untuk icon, pilihlah icon yang dapat digunakan untuk keseluruhan produk dan sesuai dengan brand identity perusahaan atau startup. Kemudian, pastikan untuk menggunakan icon yang sama secara konsisten saat mewakili tindakan atau persyaratan yang serupa. Misalnya, icon logout di profile dan di menu bar harus menggunakan icon yang sama, karena sama-sama mengartikan untuk logout.
Setelah membahas mengenai penjelasan apa itu desain sistem serta komponen-komponen yang ada di dalam desain sistem, sebenarnya mengapa desain sistem itu penting? Nah, sekarang mari kita bahas alasan mengapa desain sistem itu sangat penting untuk ada. Yang pertama adalah karena dengan adanya desain sistem, desain dan development dapat dibuat dan direplikasi dengan cepat dan dalam skala besar. Yang kedua, desain sistem menciptakan konsistensi visual di seluruh produk maupun channel. Yang ketiga adalah dengan adanya desain sistem, pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif karena dapat mengeliminasi pekerjaan yang repetitif dalam membuat komponen yang sama. Yang keempat, desain sistem membuat desain cepat beradaptasi jika terjadinya perubahan pada kebutuhan produk. Dan yang kelima, desain sistem dapat digunakan untuk mentraining dan sebagai referensi untuk desainer junior dan kontributor di proyek tertentu. Sekian video mengenai mengenal desain sistem dalam mendesain produk digital. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.